Salam sehat bersama saya, Dr. Faidon Lumaturuan. Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom Haleluya, Beshem Yesu Amasya, Weru Hakodes. Saya doakan Anda berada dalam kondisi sehat dan bugar. Dan pada video kali ini saya akan membagikan tips 9 makanan yang akan membantu stamina seks dalam bercinta dan juga tentu dalam aktivitas olahraga juga bisa dipakai ya. Jadi Anda mau untuk urusan olahraga boleh, untuk melakukan aktivitas seks boleh, karena toh keduanya serupa walaupun tidak sama. Dua-duanya ada di lapangan ya, satu lapangan rumput, satu lapangan tempat tidur ya. Nah, kenapa saya ingatkan soal ini? Karena aktivitas seks itu serupa dengan aktivitas fisik, serupa dengan olahraga. Jadi dua-duanya kira-kira serupa lah ya dalam hal mengerahkan tenaga. Nah, 9 makanan ini akan saya bagi dalam 3 kategori supaya memudahkan kita dalam mengkonsumsinya agar menjadi optimal. Nah, kategori pertama adalah kategori karbohidrat kompleks. Di dalam kategori ini saya akan bagi beberapa sumber karbohidrat, yaitu 1, beras merah, beras coklat, beras hitam. Tapi memang akan lebih bagus beras merah, artinya beras yang banyak seratnya. Ini akan membantu mengoptimalkan stamina Anda sehingga Anda punya stamina yang panjang. Kedua adalah umbi-umbian, misalnya ubi, kemudian singkong. Ini juga membantu memberikan Anda karbohidrat yang kompleks sehingga stamina Anda panjang. Yang ketiga adalah misalnya biji-bijian seperti kacang hijau, kacang merah. Ini juga mengandung karbohidrat kompleks yang membantu Anda untuk mensuplai Anda tenaga sehingga karbohidrat Anda itu yang Anda makan itu gula darahnya lambat naik dan kemudian artinya stamina Anda bisa panjang. Dan sebagai bonus satu lagi adalah pisang. Ya, saya ulangi, beras dalam arti beras merah utamanya, kedua umbi-umbian, ketiga biji-bijian, bonus plus 1 pisang ya. Ketiga plus 1 makanan ini adalah sumber karbohidrat yang kalau Anda makan stamina Anda bisa panjang ya. Sekali lagi saya ulangi, kenapa bisa demikian? Karena mereka itu naik dalam gula darah itu pelan, dalam darah Anda itu mereka stabil gula darahnya sehingga bisa dipakai lebih lama. Tapi kalau Anda mengkonsumsi karbohidrat seperti nasi putih, kemudian bubur beras putih ya, jadi bubur ayam misalnya, kemudian roti, apalagi rotinya ada gula, kemudian olahan tepung, kue, gula darah itu cepat naik, tapi cepat juga turun. Itu udah secara alamiah. Gula darah yang cepat naik itu untuk merangsang produksi insulin secara alami, dan ketika insulin keluar dia akan cepat juga menyimpan gula di dalam otot dan atau sel lemak Anda. Jadi itu yang pertama, tadi kategori sumber karbohidrat ya. Nah, kategori kedua adalah namanya vasodilator. Vasodilator, vaso itu artinya vas atau pembuluh, dilator artinya membuka. Nah, bayangkan proses ereksi bisa berdiri tegak itu adalah karena ke dalam alat vital laki-laki ya, penis itu aliran darah itu besar atau banyak sehingga penis bisa keras dan tegang. Nah, bisa begitu karena apa? Karena pembuluh darah itu terangsang memproduksi namanya oksida nitrit. Nah, oksida nitrit inilah yang merangsang untuk pembuluh darah terbuka sehingga aliran darah ke dalam penis itu banyak sehingga penis bisa berdiri dengan tegak. Nah, makanan apa yang bisa menjadi sumber vasodilator alami dan ada di sekitar kita? 3 nih ya. 1 adalah cabai. Cabai mengandung kapsaisin yang membantu meningkatkan produksi oksida nitrit. Nah, kapsaisin pada cabai pedas di mulut ya. Kemudian nanti pembuluh darahnya membuka. Mungkin kalau Anda makan cabai berasa ya, mukanya berasa berwarna merah ya, panas. Nah, demikian juga itu yang terjadi, pembuluh darah terbuka bukannya di wajah tapi di alat vital laki-laki juga demikian. Sehingga ereksi bisa menjadi lebih keras. Yang kedua adalah semangka. Semangka mengandung citrulline. Citrulline ini adalah bahan baku arginin. Nanti juga ketika sudah menjadi arginin, dia nanti merangsang produksi oksida nitrit untuk membantu menjadi vasodilator alami. Nah, yang ketiga adalah beet. Dia seperti umbi ya. Beet ini langsung to the point, mengandung banyak sekali nitrat di dalam makanan ini, dalam bendanya gitu. Dan nanti di dalam tubuh, di mulut, di kunyah terdirubah menjadi nitrit. Nah, 3 makanan ini Anda silakan konsumsi sehari-hari, tentu dalam berbagai cara. Misalnya ketika Anda mengkonsumsi cabai bisa makan langsung,
bisa Anda jadikan sambal, apalagi nanti kalau dikombinasikan dengan bawang putih, bawang merah, ntar efeknya menjadi berlipat ganda. Demikian dengan semangka, Anda makan semua, tapi ya kalau bisa makan merah dengan putihnya, supaya ntar efeknya menjadi optimal. Anda bisa memblender semangka ini, tapi ingat yang dimakan juga seratnya, jangan hanya airnya saja. Kalau cuma airnya saja nanti manfaat vasodilatornya sangat berkurang. Nah, kemudian beet juga demikian. Kalau Anda makan beet, sebaiknya nanti di blender aja, sehingga nanti bisa mendapatkan manfaat yang optimal. Beet kalau dimasak nanti berkurang khasiatnya, malah meningkatkan oksalat. Oke, oksalat itu nanti berisiko menyebabkan batu ginjal. Jadi kalau Anda makan beet memang raw kalau bisa, nah kemudian atau di blender. Nanti Anda bisa blender dengan berbagai daun, misalnya daun mint atau dicampur dengan yang lain-lainnya. Oke, 2 kategori sudah. Nah, kategori ketiga adalah untuk meningkatkan optimalisasi energi, ya. Kategorinya adalah untuk meningkatkan pemanfaatan energi. Ya, saya bilang stimulan. Tapi stimulan, ya bolehlah sih kita bilang stimulan juga, tapi stimulan yang alami. Yang pertama adalah kafein. Kafein tentu Anda sudah tahu, kalau Anda mengkonsumsi kafein itu meningkatkan pemanfaatan energi, khususnya misalnya energi dari lemak, ya nanti dibakar dalam proses oksidasi lebih optimal. Kafein juga meningkatkan epinefrin, sehingga detak jantung jadi lebih kuat dan pemanfaatan tenaga jadi lebih bagus. Kafein juga meningkatkan rangsang syaraf. Kita semua tahu kalau kita mengkonsumsi kopi, energi kita seolah-olah sedang naik tinggi. Nah, seringkali ketika mengkonsumsi kopi ini kita seringkali kurang optimal kalau misalnya kopi ini kita gunakan gula pasir. Sebaiknya kalau mengkonsumsi kopi gunakan gula aren. Nah, kemudian yang berikut adalah ginseng. Ya, ginseng mengandung polisakarida dan berbagai fitokimia lain yang membantu meningkatkan exercise endurance. Di luar itu juga ginseng memang membantu untuk meningkatkan produksi oksida nitrit. Jadi mungkin Anda sering dengar bahwa orang Korea tuh kalau olahraga suka menggunakan ginseng sehingga staminanya bagus. Nah, apa-apa yang bagus buat dipakai buat olahraga, tentunya juga bagus dipakai buat aktivitas seks. Nah, yang ketiga adalah teh hijau. Teh hijau mengandung epigalokatekin galat. Nah, ini juga membantu meningkatkan stamina karena dia punya beberapa mekanisme untuk meningkatkan suplai energi dalam tubuh kita. Salah satunya meningkatkan proses pembakaran lemak, lipolisis, sehingga memberikan suplai energi yang lebih tinggi dalam aktivitas kita sehari-hari. Kemudian yang menarik juga bahwa teh hijau membantu mempertahankan temperatur tubuh tinggi. Kita tahu bahwa temperatur tubuh yang tinggi itu membantu mengoptimalkan proses pengerahan tenaga, baik tenaga di lapangan maupun tenaga di ranjang. Jadi sudah saya sampaikan ada 9 makanan dalam 3 kategori. Nah, tentu saya ingatkan bahwa di luar ini semua, catatan. Kalau Anda masih mengkonsumsi makanan yang cepat meningkatkan gula darah, dalam arti gula, ya, gula pasir, kemudian juga mengkonsumsi makanan yang mengentalkan darah seperti goreng, maka apa yang Anda upayakan tadi tentu efeknya menjadi tidak optimal. Jadi tetap upayakan makan sehat dalam memperoleh manfaat maksimal dari bahan makanan yang kita bahas hari ini. Silakan Anda pakai dan semoga bermanfaat. Salam sehat untuk Anda.